Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Trik Fisika. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang dinamika gerak partikel, hukum gerak Newton, bagian yang kedua untuk fisika SMA. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya. Langsung aja kita mulai. Jadi yang A, penerapan hukum pertama Newton dulu ya. Ini pada kesetimbangan benda tegar pada tali. Nah, ini misalkan tali T1, T2 ini dihubungkan dengan beban bermassa M. Nah, ini berlaku aturan sinus di mana T1 tegangan tali pertama per sin beta plus 90 derajat sama dengan T2 per sin alfa plus 90 derajat sama dengan W per 90 derajat gitu ya. Kemudian yang ke B, penerapan hukum kedua Newton. Ini untuk yang pertama, nomor 1, benda diberi gaya mendatar. Benda bermassa M ditarik dengan gaya F ke arah kanan dengan percepatan A ke kanan ya, berarti gayanya sigma F sama dengan M kali A atau F sama dengan M kali A. Percepatannya A sama dengan F per M gitu. Kemudian yang kedua, benda diberi gaya mendatar dengan sudut tertentu. Nah, ini ditarik dengan sudut F cos theta gitu ya. Berarti sigma F sama dengan M kali A, jumlah gayanya berarti F cos theta sama dengan M kali A, di mana A sama dengan F cos theta per M gitu. Theta-nya sudut tertentu. Kemudian yang ketiga, dua atau lebih benda saling bertumpuk. Benda pertama dan benda kedua gitu. Di mana N12 sama dengan N21. N itu gaya kontak ya. Gaya kontak antar balok N12 sama dengan N21 sama dengan M1 kali G. Balok pertama sigma F sama dengan 0 karena bendanya kan diam. Sigma F-nya N12 yang ke arah atas sama min M1 kali G sama dengan 0. Kemudian balok yang kedua sigma F sama dengan 0, N min M2G min N21 sama dengan 0. Gaya normal tumpukan balok N sama dengan M1 plus M2 kali G. Nah, ini keterangannya ya. N12 itu gaya kontak benda 1 terhadap 2. Terus M1 itu massa benda 1, N itu gaya normal gitu. Selanjutnya yang keempat, dua atau lebih benda saling berimpit dan diberi gaya mendatar. Nah, ini dua buah benda. Ini didorong ke arah kanan dengan percepatannya kanan, berarti dia akan bergerak. Sigma F sama dengan M kali A. F sama dengan M1 plus M2 kali A. Karena masanya ada dua bendanya. Berarti A percepatan sistemnya sama dengan F per M1 plus M2. Dimana gaya kontak N12 sama dengan N21 sama dengan M2 kali A gitu. Selanjutnya yang kelima, dua atau lebih benda yang terhubung tali dan diberi gaya tarik. Nah, ini benda pertama M1, benda kedua M2 ditarik dengan gaya F mendatar ke kanan, di mana tegangan talinya sama, T1 sama dengan T2, percepatannya ke kanan A gitu ya. Balok 1 sigma F sama dengan M1 kali A, T1 sama dengan M1 kali A gitu ya, karena ditarik gaya T1. Kemudian balok 2 sigma F sama dengan M2 kali A, yang ke kanan positif berarti F min, yang ke kiri negatif, T2 sama dengan M2 kali A. Dengan percepatan sistem setelah disubstitusikan hasilnya A sama dengan F per M1 plus M2 gitu. Selanjutnya yang keenam, dua benda terhubung tali tergantung pada katrol tetap, di mana M2 lebih besar daripada M1, berarti dia ke arah M2 gitu. Tegangan talinya sama, T1 sama dengan T2.
berarti balok 1 sigma F sama dengan M1 kali A. Balok pertama yang ke arah atas itu positif, yang ke bawah negatif gitu ya, karena ke atas itu arahnya. T1 min W1 sama dengan M1 kali A. Kemudian balok yang kedua sigma F sama dengan M2 kali A, berarti W2 positif searah dengan gerak benda min T2 sama dengan M2 kali A, dengan percepatan sistem A sama dengan M2 min M1 per M1 plus M2 kali G. Kemudian dua benda terhubung tali, salah satu berada pada bidang, salah satu tergantung pada katrol tetap. Nah ini M1, ini M2, dia bergeraknya ke kanan. M2 lebih besar daripada M1, tegangan talinya sama T-nya. Balok 1 berarti sigma F sama dengan M1 kali A, T1 min W1 sama dengan M1 kali A. Kemudian balok 2 sigma F sama dengan M2 kali A, W2 min T2 sama dengan M2 kali A. Percepatan sistemnya A sama dengan M2 kali G, M1 per M1 plus M2 gitu. Selanjutnya yang ke-8, 3 benda terhubung tali. Salah satu berada pada bidang, melewati 2 katrol tetap, dan 2 lainnya tergantung pada tiap katrol tetap. Nah ini ketentuannya, benda ketiga ini lebih besar dari benda kedua dan lebih besar dari benda pertama, berarti otomatis dia bergeraknya ke arah kanan, di mana balok 1 sigma F sama dengan M1 kali A, T1 min W1 sama dengan M1 kali A. Balok 2 berarti sigma F sama dengan M2 kali A, T2 min T1 sama dengan M2 kali A. Dan balok 3 sigma F sama dengan M3 kali A, W3 min T2 sama dengan M3 kali A. Nah pokoknya dia kalau searah benda itu positif, berlawanan itu negatif gitu ya tandanya. Dan percepatan sistemnya A sama dengan M3 min M1 kali G per M1 plus M2 plus M3 ini. Kalau sudah disubstitusikan hasilnya seperti ini. Selanjutnya yang ke-9, 2 benda terhubung tali. Salah satu berada pada bidang, melewati katrol tetap, salah satu tergantung pada katrol bebas. Tegangan talinya sama dengan syarat M2 lebih besar daripada M1, berarti otomatis A1 sama dengan 2 kali A2. Balok 1 dulu kita tinjau, sigma F sama dengan M1 kali A1, berarti T1 sama dengan M1 kali A1. Dan balok 2 sigma F sama dengan M2 kali A2, berarti yang ke bawah searah geraknya W2 min T2 min T3 sama dengan M2 kali A2. Setelah disubstitusikan, percepatan sistemnya menjadi A sama dengan M2 kali G per M1 plus M2. Kemudian yang ke-10, benda berada di atas bidang miring. Nah ini sebuah balok dengan massa M dengan sudut theta. Berarti yang ke bawah W cos theta gitu ya. Sumbu X sigma Fx sama dengan M kali A, W kali sin theta sama dengan M kali A. Sumbu Y sigma Fy sama dengan 0 karena benda tidak bergerak ke arah sumbu Y. N min W cos theta sama dengan 0. Dengan percepatan sistem setelah disubstitusikan, A sama dengan G sin theta. Gaya normalnya N sama dengan W cos theta gitu ya. Kemudian yang ke-11, benda berada di atas bidang miring, diberi gaya dorong naik. Nah, ini kali ini kebalikannya ya. Berarti sumbu X sigma Fx sama dengan M kali A. Ke atas berarti F min Mg sin theta sama dengan M kali A. Percepatan sistemnya A sama dengan F per M min G sin theta. Kemudian sumbu Y sigma Fy sama dengan 0.
N min M G cos theta sama dengan 0. Gaya normalnya N min W cos theta gitu. Selanjutnya yang ke-12, dua benda terhubung tali, salah satu pada bidang miring, salah satu tergantung pada katrol tetap. Nah, bentuknya seperti ini, katrolnya pada bidang miring. Cukup kompleks, dia balok satunya dengan ketentuan M2 lebih besar M1, bergeraknya ke arah kiri. Berarti balok 1 sigma Fx sama dengan M1 kali A, T1 min W1 sin theta sama dengan M1 kali A. Balok 2 sigma Fx sama dengan M2 kali A, W2 min T2 min M sama dengan M2 kali A. Percepatan sistemnya setelah disubstitusikan menjadi A sama dengan M2 min M1 sin theta per M1 plus M2 kali G gitu ya. Nanti bisa dilihat-lihat lagi. Kemudian yang terakhir 13, dua benda terhubung tali, keduanya pada bidang miring melewati katrol tetap. Nah, ini bentuknya prisma. Jadi balok 1 sigma Fx sama dengan M1 kali A, T1 min W1 sin alfa sama dengan M1 kali A. Balok 2 sigma Fx sama dengan M2 kali A, W2 sin min T2 sama dengan M2 kali A. Percepatan sistemnya A sama dengan M2 sin beta min M1 sin alfa per M1 plus M2 kali G. Itu ya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Tunggu video-video lainnya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa.